Selanjutnya kita akan menambahkan aktivitas kuis di dalam topik perkuliahan e-learning. Kita bisa masuk kembali ke mata kuliah e-learning kita, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setelah beberapa topik kita ubah, seperti informasi perkuliahan, tugas pertama, telekonferensi, chatting, nomor tanggapan. Sekarang kita coba masukin untuk topik 5 ini, kita masukkan kuis di dalamnya. Jangan lupa untuk mengeditnya, kita hidupkan dulu mode ubah. Setelah mode ubah aktif, kita bisa mengedit topik 5 ini menjadi kuis. Oke, sekarang kita tambahkan aktivitas kuis di dalam topik ini. Kita klik kuis, kita bisa klik tambah. Kuis ini memungkinkan pengajar untuk membuat kuis yang terdiri dari pernyataan dari berbagai jenis, termasuk pilihan ganda, mencocokkan, jawaban singkat, dan numerik. Pengajar dapat memungkinkan kuis ini untuk diuji coba berapa kali dengan pertanyaannya diacak atau dipilih secara acak dari bank soal. Oke, sekarang kita bisa edit kuis kita. Kita beri nama kuis pertama. Ini kita bisa masukkan deskripsinya. Kita centang deskripsinya supaya muncul. Timing, tahu waktu pengerjaan kuis. Kita aktifkan dulu tanggalnya dari tanggal 14. Untuk akhiri kuisnya kita bisa aktifkan di tanggal 16. Kita misalkan seperti itu. Ini kita bisa tampilkan lebih banyak lagi untuk waktunya. Ini kita bisa atur untuk kita aktifkan jika mau untuk mengatur waktu pengerjaan kuis. Ini adalah menu pilihan, memilih kondisi ketika waktu pengerjaan kuis berakhir. Ini adalah menu masa tenggang penyelesaian kuis, misalkan dalam waktu 1 jam. Jadi kita bisa tidak aktifkan. Selanjutnya kita pemberian nilai. Pemberian nilai di sini kita bisa tanpa kategori. Atau nilai untuk lulus kita buat 70. Di sini juga ada jumlah percobaan menjawab yang diperbolehkan. Di sini kita ambil metode penilaian, apakah nilai yang hanya percobaan pertama, terakhir, rata-rata, atau nilai tertingginya yang diambil. Selanjutnya untuk layout tampilannya bisa kita ambil di sini very question. Pengaturan jumlah soal yang ditampilkan dalam satu halaman. Di sini kita ambil metode navigasinya, sequential, pilihan navigasi soal. Untuk question behaviornya, kita pilih yes atau pilih ya. Untuk shuffle waiting question, kita pilih ya jika ingin pertanyaan teracak untuk setiap peserta. How question behave-nya kita pilih default feedback, pilih untuk layout quiznya. Selanjutnya untuk menu pengulangannya kita pilih tidak. Tiap percobaan dibangun pada saat terakhir jika kita pilih tidak. Ini untuk menu reviewnya. Untuk yang pertama ini adalah review ditampilkan pada setiap soal yang dijawab. Untuk yang kedua ini review ditampilkan terakhir setelah soal dijawab. Untuk yang ketiga adalah review ditampilkan jika kesempatan menjawab soal kuis telah habis. Yang keempat ini adalah review baru ditampilkan jika kesempatan menjawab soal kuis telah habis. Sekarang kita hilangkan saja.
yang ditampilkan hanya di bagian kedua, bagian marknya dan overall feedbacknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tampilannya. Untuk bagian tampilan kita pilih di sini small image, gambar profil peserta ditampilkan. Untuk pilihannya gambar peserta, apakah gambar profil peserta ditampilkan atau tidak pada halaman kuis. Di sini ada desimalnya, banyak digit di belakang koma pada kuis. Di sini untuk pilihan banyak digit di belakang koma ketika menampilkan nilai untuk masing-masing pertanyaan. Di sini kita pilih tidak untuk menampilkan atau tidak blok selama kuis berlangsung. Selanjutnya untuk extra restriction on item, dimana di sini untuk password, menginput password ini digunakan untuk membuka kuis. Jika kita berikan di sini password, maka setiap peserta yang ingin masuk ke kuis dia harus memasukkan password yang kita berikan terlebih dahulu. Jika tidak, nggak usah dimasukkan. Yang ini adalah digunakan untuk membatasi hanya orang di lokasi tertentu yang dapat mengakses kuis. Untuk waktu ini diaktifkan jika mahasiswa harus menunggu selama waktu tertentu untuk mencoba kuis pada percobaan kedua kalinya. Yang ini jika diaktifkan, mahasiswa harus menunggu selama waktu tertentu untuk mencoba kuis pada percobaan ketiga kalinya atau selanjutnya. Selanjutnya untuk browser security-nya, ini untuk pilihan keamanan browsernya. Selanjutnya ini kita pilih tidak untuk izin mencoba kuis offline menggunakan aplikasi mobile. Pilihan menu ini yaitu feedback diberikan secara umum setelah peserta mengikuti seluruh sesi. Feedback diberikan berdasarkan presentasi mulai dari 0% sampai 100%. Untuk feedback per soal juga dapat dilakukan pada saat pembuatan soal. Selanjutnya pengaturan modul yang biasanya, pembatasan akses, teks, kompetensi, sama seperti pengaturan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jika dirasa pengaturan kuis sudah selesai, silakan klik tombol simpan dan kembali ke kursus.